Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Explore Media. Bersama saya, Oday Arji, dalam program Komunitas. Alhamdulillah di samping gue, sobat lama gue juga telah hadir. Kemarin gue telepon, gue WA, bisa nggak untuk datang di Studio 8. Ternyata alhamdulillah dia mau datang gitu kan, nyempetin waktu walaupun agenda beliau sangat banyak gitu kan. Bang Jali, nah gue nyebutnya nih Bang Jali, namanya itu Ahmad Salihuddin gitu kan, jadi keren. Gue coba pengen tanya-tanya sedikit tentang lo nih Jali gitu kan, tentang aktivitas lo selama ini kan banyak kicauan masuk ke kuping gue. Banyaknya aktivitas yang lo lakuin, salah satunya lo diriin sebuah yayasan gitu kan. Nah gue pengen tahu nih, coba korek-korek nih, pengen tanya lebih detail. Lo sebenarnya diriin yayasan apa sih? Terus kalau udah tahu mau apa? Ya biar sobat ekspor tuh tahu dong, maksudnya biar ngasih tahu, gimana gitu, ada yayasan di apa gitu loh. Coba lo ceritain nih, gue pengen tahu banget. Nggak, kirain kalau udah tahu mau gabung gitu kan. Ya, biar manajer gue yang ngatur itu. Oh siap. Oke. Gimana tuh? Ya. Latar belakang? Latar belakang bisa lo, latar belakang kayak gimana Pe? Berdiri yayasan tuh kayak gimana sih? Kalau yayasan, nama kita kan namanya Yayasan Strategi Arus Utama. Namanya keren juga tuh. Ya itu nama yayasannya. 3 kata. Itu syarat kalau teman-teman sobat eksplor mau bikin yayasan. Syaratnya salah satunya yang pertama itu dari nama harus 3 kata. Nah tuh sobat eksplor jangan lupa 1 harus 3 kata. Syarat dari Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Kita memilih nama Strategi Arus Utama. Terus latar belakangnya mungkin karena teman-teman yang mendirikan yayasan itu backgroundnya ada yang berkecimpung di aktivis sosial, ada yang berkegiatan di alam gitu kan, sebagai rescuer, sebagai tim penanggulang bencana gitu. Dari masing-masing itulah kita bersepakat membuat satu wadah yang formal. Kalau dulu kan masih sporadis lah gitu. Ada kegiatan, ada bencana, ada apa, kita turun, tidak bawa bendera, akhirnya kita sepakat bikin bendera. Gitu. Kurang lebih kayak gitu terbelakang. Nah kira-kira kawan-kawan berapa sih anggota? Lo pasti nanya dong. Kalau si yayasan berarti kan gue setahu gue nggak ada anggota gitu kan? Ya nggak ada anggota ya setahu gue. Cuman ada sih teman-teman terdekat gitu yang bergabung ke yayasan itu. Siapa tahu gue bisa bergabung ke yayasan lo kan? Alhamdulillah banget nih. Nanti fee gue kan tambah gede gitu kan? Namanya yayasan kan kegiatan sosial. Yayasan itu nirlaba lah, non-profit. Prinsipnya itu sebenarnya. Nah terus kalau misalkan dari kita kan Yayasan Strategi Arus Utama, disingkatnya YSAU. YSAU itu sementara ini pengurusnya baru ada 12 orang. 12 orang, banyak juga ya? 12 orang itu terdiri dari berbagai latar belakang masing-masing. Coba tadi Bang, di Jali, lu jelasin lagi itu. Ya, kita latar belakang dari teman-teman itu macam-macam. Ada yang dari wartawan, ada yang dari aktivis sosial, ada yang dari yang ikut kegiatan pramuka tuh, anggota pramuka ada, anggota rescue atau penanggulangan bencana juga ada. Jadi ya dari latar belakang itulah. Jadi kita prepare untuk mendirikan sebuah wadah yang lebih legal, lebih formal. Kalau nih ternyata kan ada nih, sekarang kan zamannya milenial nih, banyak anak muda yang umur-umur yang masih imut-imut dan lucu gitu kan, tiba-tiba mereka pengen jadi sukarelawannya yayasan lo gitu kan. Nah itu ada batasan umur nggak sih lo? Misalkan lo masuk minimal umur 17 atau misalkan masuk umur 20 ya gitu, ada nggak sih batasan-batasan itu yang aturannya di yayasan lo itu? Yayasan itu kan nggak punya anggota ya. Yayasan tuh nggak punya anggota. Ketika dia mau taruhlah merekrut relawan gitu kan, berarti dia harus memiliki satu unit. Contoh kalau misalkan di
dia ada satu bidang penanggulangan bencana, berarti dia di yayasannya itu membuat satu unit penanggulangan bencana yang wewenangnya bisa untuk merekrut relawan gitu. Nah, itu hanya sebatas keanggotaan di relawan, tapi bukan anggota yayasan gitu. Karena pada prinsipnya yayasan tuh nggak punya anggota. Gitu. Mungkin bekal pengalaman lu dulu waktu di Aceh ya kan, tsunami gitu kan, mungkin itu nggak jadi latar belakang juga sih ya? Ya, itu salah satu latar belakang. Oh gitu. Jadi gini, gue coba itu ya. Flashback. Nah ini lebih terang, jadi kan kita jadi sobat explore tuh jadi pengen tahu nih apa sih yayasan gitu kan, terus apa sih ruang geraknya gue kan, itu nanti pertanyaan berikutnya lah gitu. Si panjang nih. Gue coba flashback tentang, coba kita diskusi kecil tentang yayasan gitu. Karena situasi sekarang yayasan itu agak sedikit berbeda dengan situasi yayasan tempo dulu gitu. Khususnya setelah reformasi itu ada 2 kali perubahan undang-undang tentang yayasan. Nah, dan ketika perubahan itu terjadi, itu banyak yayasan yang tidak mengupdate atau menyesuaikan. Oh, emang ada tuh aturan pemerintah bang? Ada. Oh ada. Kayak misalkan yang sedikit agak nggak terlalu lawas lah gitu kan. Itu pertama tahun undang-undang nomor 16 tahun 2001 gitu kan. Itu tentang yayasan. Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, terus direvisi oleh DPR dalam undang-undang nomor 28 tahun 2004. Nah, di undang-undang yang terbaru itu tentang yayasan tahun 2004 itu banyak perubahan tuh. Mindset kita tentang yayasan, mindset kita sekarang sama lalu itu beda. Nah, sobat explore, buat yang punya yayasan jangan lupa diupdate tuh infonya Bang Jali. Tuh banyak updatean, banyak yayasan tuh yang nggak update, nggak up to date gitu kan. Makanya tuh buru-buru di-upgrade, jadi biar tahu informasinya. Lanjut Bang nih, tadi gue nyampe tahu tentang aturannya. Gue mau nanya tentang sebenarnya bidang yang lo lakuin itu apa aja sih? Yayasan itu suku bidangnya apa gitu kan? Lu mau main di apa? Atau nggak ada lo konsentrasi main ini, gue mau main di apa kek gitu kan? Ya, tadi agak kepotong sedikit ya. Jadi undang-undang yayasan itu salah satu yang harus diupdate itu kayak misalkan tentang pembidangan gitu. Sekarang di undang-undang yayasan yang terbaru itu, yayasan adalah bidang sosial gitu kan. Bidang sosial, yang kita tahu bidang sosial kan. Nah, di undang-undang yang terbaru itu kegiatan yayasan itu ada 3, sosial, keagamaan, dan kemanusiaan gitu kan. Sebenarnya kalau bicara filsafat ilmu tentang sosial dalam tuh ke dalam. Makanya ini sebenarnya agak rancu nih. Coba pas kita baca tentang undang-undang yayasan, sebenarnya agak rancu. Sosial itu apa gitu? Kalau bicara filsafat cabang ilmu filsafat sosial, keagamaan dan kemanusiaan itu adalah ranahnya sosial. Karena semua hal yang terkait dengan kegiatan manusia itu ranahnya bidang sosial. Tapi di undang-undang yayasan, yayasan itu terdiri atas 3 bidang, 3 bidang kegiatan, bidang sosial, bidang keagamaan, dan bidang kemanusiaan. Padahal 2 bidang itu bagian dari bidang sosial. Oh, 2 itu masuk ke bidang sosial. Bidang sosial kalau bicara filsafat ilmunya gitu kan. Cuman karena di undang-undang itu dibedah, dibagi, ya sudah gitu kan. Nah, jadi ketika ada satu yayasan mendirikan yayasan, 3 bidang itu harusnya diberdayakan. Diberdayakan. Misalkan kayak yayasan saya gitu kan, itu bidang yayasan strategi harus utama. Ya, kita harus mencakup 3 bidang ini. Kalau hanya memainkan satu bidang yang ada, sayang 2 bidangnya. Iya, sia-sia ada mubazir. Karena pakai kos juga kan. Pakai kos, biaya, banyak duitnya lagi tuh. Nah, itu yang harus, yang tadi yang gue bilang tuh harus diupdate itu. Misalkan ada satu yayasan kecenderungannya hanya bidang pendidikan atau kesehatan, itu sayang itu. Karena ruang lingkup yayasan itu luas, enggak hanya bidang pendidikan aja, kemanusiaan aja, atau kesehatan aja, gitu. Luas semua bidang. Tapi lu nggak bingung kan ngambil bidang apaan yang ngambil 7?
Enggak, semua bidang kita mainkan. Lo sasat tuh. Ya, prinsipnya sifatnya adalah sosial, nirlaba, gitu kan. Yang penting kita jangan keluar track yang ada dari undang-undang. Pokoknya jangan nyari untung deh kalau main yayasan deh gitu. Nyari untung sih bisa, boleh. pastinya boleh. Cuman itu untuk penyelenggaraan yayasan itu sendiri. Artinya yayasan boleh berbisnis. Tapi dimaksudkan untuk kegiatan yayasan itu sendiri. Gitu. Misalnya cari bisnis A gitu kan, hasilnya profitnya untuk yayasan itu sendiri, bukan untuk masuk kantong pribadi. Itu bisa pinter kayak gitu, gue juga bingung. Nah, tadi gue udah tahu nih, lo jelasin prolog lo tentang sebuah yayasan. Sekarang intinya nih, gue pengen tahu sebenarnya yayasan lo itu kan yayasan strategi arus utama, ya kan? Visi misi yang lo bangun tuh kayak apa sih gitu kan? Gue jadi penasaran banget nih, pengen tahu visi misi lu apaan gitu kan, kira-kira ini yayasannya masyarakat bermanfaat nggak buat masyarakat gitu kan. Maaf aja nih bang nanya gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke. Visi misi kita, namanya visi kan harus muluk-muluk ya. Harus muluk. Udah gitu gini, banyak orang salah kaprah bagaimana menyusun visi misi gitu kan. Nah kalau kita coba menyusun narasi atau redaksional visi nih, bahwa dan itu menurut persepsi kita itu harus terukur. Salah satu visi itu harus terukur. Kayak misalnya gini, visi kita gitu. Ya, visi kita menjadi yayasan yang profesional dan maju pada tahun 2030 gitu kan. Kenapa harus ada tahun 2030? Target. Bicara target, terus bicara ya itu tadi terukur itu. Tidak banyak organisasi ataupun apa ketika menorehkannya visi itu dia tidak menentukan gitu kan. Misalkan dalam 5 tahun kita sebagai yayasan bla bla bla, dalam 10 tahun, dalam 30 tahun, dalam 50 tahun kita harus begini. Idealnya kalau bicara ideal, sebuah visi itu harus seperti itu. Terlepas itu salah satu indikasi, salah satu nilai-nilai yang muluk-muluk tadi yang gue bilang tadi tuh. Harus muluk, artinya muluk yaitu ketika gue bilang 2030 itu kan muluk. Tapi muluk yang berbobot dong tentunya. Masa muluk nggak berbobot gitu kan. Lebih kayak gitu. Nah terus kalau tadi lo udah visi, nah misinya nih. Ya. Itu apa emang sinambungan, emang dua-duanya itu adik kakak tuh visi misi tuh? Ya itu kan kalau misi kan itu turunannya, teknisnya kan. Kayak misalkan kalau kita nyomot dari itu, dari apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar. Misi dari yayasan kita mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut memajukan ada 3 poin lah kurang lebih gitu kan. Jadi dari 3 itu kita comot dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi ada nilai pendidikannya, ada nilai ekonominya, ada nilai semua bidang sebenarnya mencerminkan di 3 misi itu kurang lebih kayak gitu. Jadi kagak jauh dengan kayak model pemerintahan ya sebenarnya yayasan itu ya. Cuman ruang geraknya aja yang mungkin agak gimana yayasan itu. Ini yang mau gue sampaikan nih. Ada satu ilustrasi begini. Jadi istilahnya kalau bicara kegiatan yayasan itu sebenarnya mirip sama pemerintah. Jadi ketika pemerintah menyelenggarakan kebijakannya, mengelola masyarakat, gitu kan, memajukan kesejahteraan masyarakat segala macam lah, bla 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 gitu. Di sisi lain, yayasan juga bisa. Tapi nggak ada presidennya kan? Nggak ada. Oh nggak ada. Kayak betul ada. Yayasan tuh ada presidennya, bingung juga. Istilahnya gini, simpelnya. Jadi lo mau majuin negara, mau majuin masyarakat atau negara ini gitu kan? Lo nggak bisa berkuasa, lo nggak masuk sistem pemerintahan, lo bikin yayasan aja. Prinsipnya kan kita memajukan masyarakat, mendidik, mendampingi, mengembangkan gitu kan. Yayasan itu kan seperti itu, kegiatan sosial, gitu kan. Nah itulah kenapa makanya yayasan itu banyak ada persepsi bahwa orang yang punya yayasan itu orang-orang yang kelebihan duit gitu kan. Tapi termasuk kelebihan duit nggak bang? Itu salah kaprahnya di situ. Gitu. Tidak harus seperti itu. Jadi stigma itu
sudah ada di masyarakat. Tapi kita kembali lagi ke undang-undang kan. Kalau buang duit di rekening gue aja bang, kosong besi. Gini oke, bagi gue cukup paham deh masa gini. Tentang yayasan tadi udah kita bungkus, gue coba ini. Nah, lu kan banyak aktivitas, banyak kegiatan yang kesono kesini ikut dalam sebuah komunitas penggiat alam gitu kan, di apalah gitu, perlu gue sebutin gak nih gitu kan? Nggak usah lah ya, perlu gue. Jadi banyak aktivitas lo ini A, B, C dan D gitu kan. Salah satunya lo sebagai ketua yayasan juga di Yayasan Strategi Arus Utama. Nah ini nih, lo juga pemilik atau owner dari Explore Media. Nah ini nih, ini sebenarnya lo ngaturnya gimana? Ya sebenarnya apa namanya, kalau udah hobi ya, kalau udah hobi seru aja. Seru. Nah ini namanya hobi kan seru aja. Jawaban cerdas. Bener. Kalau masalah bagi waktu ya paling bagi waktunya ya simple aja, kayak umumnya aja. Kerja, pulang ke rumah sama anak-anak, paginya jalan lagi ya seperti itu aja. Kalau masalah bagi waktu ya pasti jam kerjanya itu, kapan kita bicara yayasan, kapan kita bicara apa Explore Media, kapan kita bicara apa media-media yang lain gitu kan. Ya mengalir aja. Iya. Pemilik Explore Media, yayasan, terus lo punya apa namanya? Toko gitu kan, toko burangrang di bidang adventure, istilahnya tuh tas pendakian lah, gunung gue nggak tahu nyebutnya apa, yang penting kayak gitu gitu kan. Artinya banyak kegiatan menyita waktu. Terus dengan keluarga lu gimana? Apa mereka telepon gitu? Apa memang gimana? Enggak, kalau waktunya pulang ya kita pulang. Gitu aja bagi waktunya. Enak banget ya gitu ya. Sore nih maghrib gitu kan, Isya lah, maksimal Isya. Atau jam 8 gitu kan, udah harus pulang. Ya udah pulang. Wah, pokoknya lu gue doain terus deh biar sukses ya kan, biar mantep deh usaha bisa lancar semua gitu kan. Nah, atau lagi gue lupa, kedai kopi nih, gue dengar kata mau investasikan ya kan. Lo udah investasi tentang kedai kopi gitu kan, katanya bicara kopi gunung gitu kan, kopi gunung. Cuman nanti gue bahas di season berikutnya gitu kan. Mungkin gue minta waktu lo lagi gitu kan, waktunya. Siapa tahu nanti lo bisa berkenan gitu kan, berkenan datang ke sini gitu kan, atau perlu gue jemput gitu kan, nangkru untuk bisa ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol ringan gitu kan di konten komunitas ini gitu kan. Ya mudah-mudahan ini bisa bertahan lah channel kita ini. Amin. Oke kalau gitu. Ya. Oke. Sobat Explore, tadi gua sudah berbincang-bincang sedikit dengan Bang Jali selaku ketua yayasan, kedua owner Explore Media, kemudian dia pemilik kedai kopi Gunung, saudara-saudara, ya kan, di Rawajati. Jangan lupa untuk kawan-kawan kumpul, Sobat Explore yang mau ngopi, ya kan, kita ada kedai kopi Gunung. Siapa tahu mau mampir di sini sambil lihat buku, ya kan, baca buku atau peralatan adventure. Nah, gue minta ini Bang, sebaik kata dikit banget, atau 3 kata lah gitu kan, pesan-pesan buat Sobat Explore gitu kan, bagaimana bisa menginspirasi mereka biar lebih giat dan apa gitu, punya angan-angan yang punya mimpi yang bisa terwujud gitu kan. Sebelum kita tutup nih, apalah gitulah gitu, semangat, optimis gitulah pokoknya. Ya mungkin gini ya, mungkin biasanya orang yang banyak kegiatan itu berarti banyak berinteraksi. Ketika berinteraksi berarti yang harus dijaga adalah silaturahmi. Jadi teman-teman kalau yang mungkin bermanfaat gitu kan, gue cuma bisa bilang jaga silaturahmi gitu, sama keluarga, sama teman-teman, sama lingkungan. Amin. Dari itu semua nanti timbullah potensi-potensi peluang-peluang yang mau kita wujudkan, entah itu apalah gitu kan seperti itu. Intinya silaturahmi itu sederhana tapi esensinya dalam. Benar. Jangan putus silaturahmi dengan siapapun. Benar. Oke. Terima kasih. Ayo sampai ketemu lagi. Oke. Ya, thank you. Sama-sama. Buat Sobat Explore, pantengin terus channel kita. Jangan lupa untuk like and share. Jangan lupa subscribe. Ya. Sampai ketemu di
season berikutnya. Bye.